Dewi, tahu nggak tentang maraknya kasus pembulian atau perundungan yang tidak hanya dilakukan di dunia nyata, sekarang banyak juga loh pembulian di dunia maya, kayak di media sosial gitu contohnya. Karena sekarang lingkungannya udah seperti ini, lingkungannya udah toksik. Nonton TV, banyaknya siaran infotainment gosip, ngomongin artis-artis. Buka sosmed, ketemunya akun gosip juga. Bahkan ketika kita sedang berkumpul pun, itu ngobrolnya tuh gak jauh-jauh dari ngomongin orang lain yang mengarah ke gibah. Nah, itu dia, sulit ya untuk bisa taat menjaga lisan di zaman ini. Faktanya, kita hidup di zaman orang-orang dapat mudah sekali mendapat informasi, entah itu yang baik maupun yang buruk. Dan masih banyak orang yang hanya menelan mentah-mentah informasi tersebut tanpa tahu fakta kebenaran di baliknya. Jadi gitu ya. Padahal ya, apa yang kita sebarkan ataupun apa yang kita ucapkan itu pasti ada pertanggungjawabannya ya kan, Dew? Iya Tan, benar. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Yasin ayat 65. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Duh, ngerinya ya kalau kita hanya asal ngomong aja, asal komentar aja. Jadi kita harus menjaga lisan juga ketikan kita ya, agar kita bisa terhindar dari dosa-dosa tersebut. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan kata-kata tanpa dipikirkan, yang menyebabkan dia tergelincir ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ternyata sebagai seorang muslim kita itu mempunyai pedoman ya. Bagaimana cara menggunakan anggota-anggota tubuh yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Salah satunya adalah lisan kita. Tinggal kitanya saja mau menggunakan lisan kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat ataukah untuk sesuatu yang bermanfaat. Salah satu contohnya adalah dakwah. Betul, seperti dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 33 tentang perintah berdakwah yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Adapun dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 dan Al-An'am ayat 119 dan masih banyak lagi. Oh, ayat Al-Fusilat ayat 33 itu yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Yang itu kan banyak juga ya dalil perintah untuk berdakwah. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Rasul berdakwah itu sangat bersungguh-sungguh dalam menyampaikan kebenaran gitu ya. Seharusnya kita sebagai umatnya harus menjalankan dakwah juga ya. Benar, Dew. Ih, takut ya kalau kita nyebarin aib. Kalau mau nyebarin aib tuh, mending pikir-pikir lagi deh. Karena balasannya tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat sekalipun. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 19. Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min zalik ya Tan. Jadi kita tidak boleh menyebarkan aib dan dosa, baik kita maupun orang lain. Nah, jadi teman-teman semua mau gimana nih? Mau menjadi pendakwah atau menjadi penyebar aib?